Tidak, Eleven. Salah satu dari kalian pasti pelakunya. Aku harus menyelidikinya. Tali apa ini? Kabel headphone. Dan lihat di sini, ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Ada jamur. Dan di pergelangan tangannya, sepertinya itu es krim. Dan ada gigi di sepatunya. Aku harus menemukan pembunuhnya. Kamu pasti yang membunuhnya. Tidak, kamu yang melakukannya. Duh, mereka sibuk sekali. Aku harus membuang boneka Voodoo Eleven ini. Ups, sepertinya semua orang melihatnya. Kenapa kamu punya boneka Voodoo Eleven? Biarkan ku jelaskan. Eleven mengendalikanku dengan kekuatannya. Dia menggerakkanku ke sana kemari. Itu sangat menyebalkan. Jujur saja. Jadi aku keluarkan boneka Voodoo versinya. Sekarang aku yang mengendalikan gerakannya. Sebenarnya ini lucu. Dia terlihat konyol. Haha. Begitulah cara balas dendam. Tapi kemudian dia lihat handuk warna pelangi. Dia lempar ke arahku, lalu pergi begitu saja. Warna-warna itu membuatku alergi parah. Lihat, alerginya masih ada. Aku berkata jujur. Eleven. Aku tak percaya aku kehilangan anakku. Tunggu, apa ini? Ada jejak menuju ke Will. Kamu pelakunya? Tidak, sumpah aku tidak membunuhnya. Tadi aku sedang melukis sesuatu ketika Eleven datang dari belakangku. Dia melempariku balon berisi cat merah. Dia mau mengejekku, tapi aku menghentikan balonnya dengan kekuatanku. Lalu aku melemparnya kembali dan dia kena dengan keras. Lihat, akan kutunjukkan. Ini lukisan yang kubuat. Aku melukis seekor naga. Dan ini cat merah yang Eleven lempar. Sekarang kalian percaya padaku? Baiklah, Will tidak bersalah. Ayo cari petunjuk lain. Aku akan mencari petunjuk sekarang. Apa ini di sepatunya? Itu kelihatannya seperti gigi. Will, tunjukkan gigimu. Oke, bukan kamu. Rumi, tunjukkan. Max, tunjukkan. Bukan kamu juga. Dustin, kenapa kamu tak mau menunjukkan gigimu? Dia sangat ketakutan. Oh tidak, Dustin tak punya gigi. Gigi palsu itu pasti miliknya. Aku bisa jelaskan. Aku sedang di kelas mencoba memperbaiki alatku Cerebro. Aku tak tahu Eleven sedang di sekitarku. Ketika aku bergerak, dia menginjak wajahku. Lihat, bekas sepatunya masih ada di wajahku. Kembalikan gigiku. Rasanya enak bisa tersenyum lagi. Berarti Dustin berkata jujur. Ayo cari petunjuk lain. Pasti masih ada petunjuk lagi di tubuh Eleven. Boneka derpiku yang lucu. Ada yang aneh dengan boneka Derpy itu. Matanya aneh menurutku. Oh, itu kamera. Dustin, Aku di sini. Oh ya, ini laptopku. Hubungkan USB ke Derpy supaya kita bisa mengakses kameranya. Sudah siap. Rumi memukul Eleven. Itu terlihat jahat. Rumi, kamu menyakiti Eleven. Tunggu, aku tidak menyakitinya. Tolong biarkan ku jelaskan. Sumpah, ada alasannya. Aku sedang makan ramen favoritku bersama Eleven. Rasanya sangat enak dan pedas. Tiba-tiba Eleven tersedak. Aku coba menepuk punggungnya, tapi tidak berhasil. Jadi aku membantunya berdiri dan menekan dadanya. Aku tekan terus. Akhirnya dia memuntahkan ramennya. Ini buktinya, akan kutunjukkan. Lihat, ini mie ramen yang keluar dari mulutnya. Agak menjijikkan karena menempel di papan. Oke. Berarti Rumi bukan pembunuhnya. Ayo cari petunjuk lain di tubuh Eleven. Ada sesuatu di mulutnya. Benda merah apa itu? Aku akan tarik dengan pinset. Ini bisa jadi bukti besar. Ini jamur. Ini pasti milik Mario. Mario, kamu yang membunuh Eleven? Tidak, sumpah, aku tidak melakukannya. Biar ku jelaskan. Aku tawarkan jamur kepada semua orang. Aku bersumpah ini enak, tapi semua orang sepertinya jijik. Tidak ada yang mau mencobanya sama sekali. Aku sangat sedih. Tapi Eleven duduk di sampingku dan dia bilang ingin mencoba jamurnya. Aku sangat senang. Dia mengambil satu dan aku bertanya apakah dia menyukainya. Dia bilang, jamurnya enak. Hore, akhirnya ada yang mencoba jamurku.
Begitu ceritanya. Oh, aku ingat. Aku masih punya satu jamur lagi. Aku akan memakannya. Lihat, tidak beracun, kan? Baiklah, berarti Mario tidak bersalah. Apa, jamur itu enak? Aku menemukan sesuatu di mulut Eleven. Baunya agak manis. Biar kuambil. Agak menjijikkan. Tapi dari mana es krim ini berasal? Steve, kamu pasti pembunuhnya. Jelaskan bagaimana ini bisa ada pada Eleven. Hei, kembali sini. Kenapa kamu lari? Tunggu dulu semuanya, aku bisa jelaskan. Aku sedang di stand es krim bersama Rumi ketika Eleven lewat dan ingin makan es krim. Aku sedang sibuk berbicara dengan Rumi, jadi aku tak langsung sadar ada Eleven. Dia menjilat es krim terlalu cepat dan kena beku otak. Dia membenturkan kepalanya ke stand. Aku langsung menghampirinya dan membantunya berdiri. Ada es krim menempel di kepalanya. Ini agak lucu, jadi aku memfotonya. Haha, akan kutunjukkan ke semua orang. Ini keren. Lihat, ini es krimnya. Dan ini foto yang kuambil. Lucu sekali, kan? Oh, begitu. Berarti Steve bukan pelakunya. Ada semacam kabel di lantai. Apa ini? Aku akan ikuti jejaknya. Ini headphone yang melilit leher Eleven. Aku harus ikuti ujung kabelnya. Max, jelaskan ini sekarang juga. Baiklah, biar ku jelaskan. Aku tak akan pernah menyakiti Eleven. Aku diangkat ke udara oleh Vecna. Satu-satunya cara untuk lepas dari kendalinya adalah mendengarkan musik favoritku. Aku langsung menyalakan Walkman-ku. Aku perlahan mulai terbebas. Tapi Eleven datang dan mengambil headphone-ku. Dia juga ingin mendengarkan musik. Dia mulai menikmati musiknya. Sementara aku mulai diangkat lagi oleh Vecna. Jadi aku mencoba merebut headphone-ku dari Eleven. Tapi dia mengambilnya kembali. Lalu kami menarik terlalu keras dan Walkman-nya terlempar ke udara. Kabel headphone itu melilit leher Eleven. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tapi Walkman-ku jadi rusak. Aku sangat marah. Itulah yang terjadi, tapi aku tidak menyakiti Eleven. Lihat, ini Walkman-ku yang rusak. Aku berkata jujur. Sepertinya kami harus percaya ceritamu. Kita harus terus mencari petunjuk. Tunggu. Sebentar, aku punya ide. Aku tahu sesuatu yang bisa membantu. Ego waffle, favorit Eleven. Eleven, aku bawakan waffle favoritmu. Eleven mulai bangun. Eleven masih hidup. Teman-teman, lihat di belakang kalian. Oh, itu kelihatannya menyeramkan. Itu Demogorgon. Serahkan padaku, teman-teman. Aku lebih kuat dari monster ini. Pergi. Ayo, Eleven. Eleven memang yang terbaik. Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Siku tubuhku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis jenuh, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Gino juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya.
Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega, tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut. Lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Jinu pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku sangat kecewa padamu, Jinu. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya, Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizza. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, dan berhasil, giginya kembali.
Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok, penuh lendir hitam, dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada. Dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal.
Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh. Ada petunjuk apa lagi? Oh, Derpy. Aku ingat sesuatu. Anak baik, Derpy. Boneka Derpy punya kamera di matanya. Kita bisa colokan USB ini ke laptop. Baiklah, ayo kita lihat. Mira menusuk perut Jinu. Oh tidak, Mira, kamu pembunuhnya. Aku? Tenang, teman-teman. Ayo putar ulang. Lihat itu, aku cuma sedang menari dan sibuk sendiri, lalu Jinu menunjukkan sesuatu padaku. Itu pasangan Miromabi, dan aku tak suka. Jadi aku mengeluarkan pedangku, dan aku potong kepalanya. Ternyata itu hanya kepala manekin. Jinu yang asli masih hidup. Lihat, ini kepala manekin yang terpotong. Baiklah, aku percaya kamu. Oke Zoe, pasang kameranya. Aku akan masukkan ke mulut Jinu. Ini dia kameranya. Harus dimasukkan cukup dalam. Oh tidak, perut Jinu sangat kotor. Tunggu, ada benda aneh di dalamnya? Sepertinya aku lihat cincin di perutnya. Mirip seperti cincinmu, Rumi. Oh, berhenti menatapku seperti itu. Ada alasan kenapa aku pakai cincin ini. Jadi, aku dan Jinu sedang berkencan, tapi dia terlihat mencurigakan. Ternyata, dia punya cincin. Dia masukkan ke dalam es krim untuk melamarku. Aku tak tahu apa-apa saat dia memberiku es krim itu. Aku hanya senang bisa makan es krim favoritku. Rasanya enak sekali. Karena merasa tak enak, aku tawari Jinu. Aku tak sengaja menyuapinya dengan cincin. Ketika dia sadar cincinnya tertelan, semuanya sudah terlambat. Cincinnya ada di perutnya. Lalu, bagaimana dia bisa melamarku? Dia punya solusinya. Dia ambil permen cincin dari stan es krim untuk menggantikan cincin yang asli. Tentu saja aku terima, dan akhirnya kami bertunangan. Lihat, ini foto pertunangan kami. Oh, kamu bertunangan. Selamat ya. Aku akan cari petunjuk lain di tubuh Jinu. Apa ini? Plester jerawat di wajahnya? Wajah Zoe bersih. Wajah Mira bersih. Bobby juga. Baby saja. Abby juga bersih. Romance, bagaimana denganmu? Kenapa denganku? Kamu punya plester jerawat yang sama di wajahmu. Tenang, aku akan ceritakan apa yang terjadi. Derpy muncul di ruang tamu membawa kartu undangan. Jinu membukanya, dan ternyata itu undangan untuk berkencan dengan Rumi. Tapi saat dia melihat ke cermin, wajahnya penuh jerawat. Dan aku datang untuk menolongnya. Aku memutuskan untuk mendandaninya. Aku coba pencet jerawatnya. Banyak sekali isinya. Jadi aku mencari solusi lain. Plester jerawat andalanku. Bentuknya juga lucu seperti hati. Ini adalah senjata rahasiaku. Jinu puas dengan wajahnya dan siap pergi berkencan. Lihat, ini plester jerawat yang kupakai. Kembar! Oke, sepertinya Romance berkata jujur. Ada suara ponsel berdering, dan suaranya dari perut Jinu. Minggir, tarik ponselnya keluar dengan magnet raksasa. Geser di atas perutnya, tarik ke atas sampai keluar dari tenggorokannya. Itu foto Jinu dan Rumi sedang berkencan. Rumi, bisa jelaskan? Apa? Aku tak tahu siapa yang mengambil fotonya. Oh tidak, bagaimana ini? Tunggu, aku yang mengambil foto itu. Begini ceritanya. Aku sedang lewat, lalu aku melihat Jinu dan Rumi bergandengan tangan. Jadi aku mulai memotret mereka. Aku ingin mengunggahnya ke internet. Tapi Jinu menghentikanku. Dia minta aku hapus fotonya. Aku tak mau, karena foto itu bisa menarik banyak penggemar. Tapi Jinu mengambil ponselku. Lalu dia menelannya. Dia bilang ponselku tak akan kembali. Jadi itulah sebabnya ponsel ini ada di perut Jinu. Baiklah,
Aku percaya kamu. Aku akan cari petunjuk di tubuh Jinu. Aha, ketemu. Coba aku tarik keluar. Ini terlihat seperti makanan. Ini mie dengan bumbu hijau. Cuma ada satu orang yang suka makanan seperti ini. Zoe sedang makan mie yang sama. Enak sekali. Hah? Ada apa? Oh, bukan aku pelakunya. Begini ceritanya. Kami sedang lomba mie. Hadiahnya 1 porsi besar mie. Kami harus menggulung mie dengan sumpit lewat mulut poster kami. Aku jelas menang. Dan Jinu panik karena dia akan kalah. Dia lihat sumpitku sudah penuh dengan banyak mie. Jadi dia panik dan malah memakan mie-nya sendiri. Tapi itu curang. Dan aku hampir selesai. Dan aku menang. Blah, semua mie ini milikku. Jinu sangat kesal. Sayang sekali dia kalah. Jadi begitulah kejadiannya. Itu masuk akal. Sekarang biarkan aku menikmati mie-nya. Aku akan cari petunjuk lagi. Ada dumbbell di tangan Jinu. Ini terlihat familiar. Di sana. Abby sedang mengangkat dumbbell yang sama. Abby, kamu pembunuhnya? Tunggu, biar ku tunjukkan otot perutku dulu. Wow! Ya ampun, popcorn keluar dari mata Zoe dan Mira. Mereka jatuh cinta. Cukup! Kalian berdua! Jangan alihkan perhatian kami dengan otot, Abby. Jelaskan sekarang. Tentu. Begini ceritanya. Jadi aku sedang mengangkat dumbbell di gym. Lalu Jinu datang. Dia mengejekku karena mengangkat beban. Jadi aku suruh dia coba. Tentu saja dia gagal. Dia bahkan tak bisa mengangkat dumbbell itu 1 inci dari lantai. Tapi dia terus mencoba. Aku jadi kasihan. Jadi aku semangati dia. Aku tempel foto Rumi di dumbbell. Biar dia punya tenaga untuk mengangkatnya. Saat dia hampir menyerah, aku berikan dumbbell Rumi itu. Foto Rumi bikin dia semangat. Dia bisa mengangkat dumbbellnya dengan mudah. Lihat, ada foto Rumi di dumbbell ini. Oh, menggemaskan sekali. Aku butuh cara lain untuk mencari petunjuk. Benar, coba balikkan tubuhnya. Ada bekas telapak tangan merah di punggungnya. Astaga, ini petunjuk besar. Zoe, tanganmu. Tak ada bekas merah. Di sini juga tak ada bekas merah. Aha, tanganmu ada bekas merahnya, baby saja. Boleh aku jelaskan? Jadi, aku dan Jinu melakukan tantangan minum saus pedas. Yang habis duluan, pemenangnya. Jinu mungkin kalah, aku jago dalam permainan ini. Banyak saus menetes ke tanganku karena aku minum terlalu banyak. Lalu Jinu mulai tersedak. Jadi aku menepuk punggungnya. Makanya ada bekas tangan merah di situ. Biar ku cicipi bekasnya untuk mengeceknya. Kan sudah kubilang. Pindah tubuh Jinu sekali lagi, mungkin ada sesuatu yang lain. Ada goresan di pergelangan tangannya. Cuma cakar tajam yang bisa melakukannya. Aku mau sembunyi. Dia kemana? Tolong jangan pukul aku. Itu dia, tangkap dia. Sini kamu, Derpy. No! Ini buang-buang waktu. Derpy sini, pus. Aku mau bulu. Berikan. Hah? Bisa jelaskan kenapa kamu mencakar Jinu? Oh, oke. Aku lihat Jinu punya gulungan benang. Aku ingin memainkannya. Jadi Jinu mulai menggodaku. Aku terlalu semangat. Sampai tak sadar aku mencakar Jinu. Lihat, ini gulungan benang yang dia berikan padaku. Oh, berarti Derpy berkata, jujur. Kan sudah kubilang. Kita belum menemukan pembunuh Jinu, hah? Aku cuma mau minum soda pop favoritku. Susah sekali mengambilnya dengan cakarku. Derpy, boleh minta soda pop ini? Aku punya ide, guys. Jinu suka soda pop. Aku akan coba berikan ini. Aku harap ini berhasil. Jinu masih hidup. Ternyata dia cuma butuh soda pop. Ini enak banget. Jinu, kamu hidup. Bobby, kamu manajer terbaik yang pernah kumiliki. Maafkan aku. Aku harus sembunyi. Mereka makin dekat. Rumi, tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu. Rumi. Oh tidak, aku harus sembunyi di mana? Di
di sini saja. Bobby, kamu di sini. Mereka tidak mau meninggalkanku. Kalian lihat dia kemana? Aku takut mereka akan menginjak-injakku. Tenang saja. Aku akan pakai topeng Rumi dan mengalihkan perhatian mereka. Oke, semua aman. Cepat sembunyi di tong sampah ini. Tidak, ini bau sekali. Baiklah, aku lakukan saja. Di mana Rumi? Ini menjijikkan. Itu dia, Rumi. Tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu, Rumi. Oh tidak, Bobby dikerumuni penggemar. Tunggu, ini sepertinya topeng. Bobby sudah tiada. Ternyata ini Rumi palsu. Ayo pergi. Bobby, mereka sudah pergi? Tidak! Seharusnya aku tak membiarkanmu mengalihkan perhatian mereka. Mario, aku merasa sangat bersalah. Aku akan menangkapmu. Tidak, aku lebih cepat darimu. Kamu tidak bisa menangkapku, haha. Oh, dia tidak akan bisa menangkapku di pipa ini. Mario, kamu curang. Oh, tanaman piranha menggigitku. Sakit sekali. Baiklah, aku akan memotongmu. Haha. Tidak, Mario. Malah Mario yang keluar dan Rumi memukulnya. Ini, ambil tanaman ini supaya kamu punya teman di surga. Dear, aku menyesali apa yang kulakukan. Aku bawakan wortel favoritmu. Rumi sedang menonton film horor sendirian. Pantas saja dia ketakutan. Wah, itu membuatku kaget. Bayangan apa itu di dinding? Hah? Ya ampun, kurasa monster datang mencariku. Di mana senterku? Itu cuma Deer. Sepertinya dia terkena serangan jantung. Oh tidak, maafkan aku, Dear. Aku tidak sengaja. Aku tidak percaya Dear sudah tiada. Aku merindukanmu, Wednesday. Aku masih punya tandamu di dahiku. Rumi dan Wednesday sedang bertarung pedang. Ya. Kamu merusak kalungku. Kamu harus membayarnya. Tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Kamu tak bisa menakis ini. Aku akan menandaimu. Artinya kamu kalah. Wah, untuk Wednesday? Bukan cuman kamu yang punya trik licik. Ayo lihat siapa yang kalah sekarang. Ya. Wah, ada banyak asap. Oh tidak, apakah aku membunuh Wednesday? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu, Wednesday. Aku bawakan pedang favoritmu. Zoe, sahabat terbaikku. Lihat, aku bawakan es krim favoritmu. Ini Zoe. Aku bawakan es krim untukmu. Wah, itu misteri. Lihat otot bisepnya yang kuat. Tolong pegangkan es krimku. Kamu mengotori seluruh wajahku. Hei! Oh, es krimku hilang. Ini, kamu bisa pakai papan seluncurku. Wow. Sekarang coba naik dengan es krim di wajahmu. Wah, dadah Zoe. Zoe meluncur langsung ke arah lubang got. Dia tidak bisa berhenti. Zoe, kamu tidak apa-apa. Dia jatuh ke dalam lubang got. Apa yang telah kulakukan? Maafkan aku karena membalas dendam. Oh, boneka Squid Game. Aku buatkan bunga dari baut-baut. Para pemain sedang bermain lampu merah, lampu hijau. Memindai area untuk gerakan. Harus tembak semua yang bergerak. Balerina Cappuccina sangat gugup. Tunggu, Rumi datang berkunjung. Astaga, Rumi, bolehkah minta tanda tanganmu di posterku? Aku mendeteksi gerakan. Dia akan menembakmu. Wah. Ups, laser itu memantul kembali ke boneka Squid Game. Aku masih hidup. Aku kehilangan daya. Hore, kita bebas. Tidak, aku membunuh temanku. Maafkan aku. Hah? Ada mata laser? Hei, sebaiknya aku pergi dari sini. Mira, aku merindukanmu, sahabatku. Huntrix tampak sibuk di dalam pesawat. Aku harus melatih kemampuan melempar pisauku. Bombardino Krokodilo meluncur langsung ke arah mereka. Hah? Oh tidak, hati-hati. Pesawatnya berbelok tajam. Oh tidak, pisaunya terbang kembali ke arahku. Oh! Wah, sepertinya roh Mira ada di belakangku. Jinu, aku merindukanmu, sayang.
Rumi dan Jinu sedang berkencan. Aku punya sesuatu untukmu, sayang. Lihat kalung cantik ini. Oh, ada namamu di sini. Dan bahkan ada foto kita berdua di dalamnya. Zoe sedang diculik. Boleh aku minta cium? Oh tidak, Hah? menjauh darinya iblis, dia menghilang. Kamu tidak apa-apa, Zoe. Lepaskan talinya. Syukurlah kamu tidak terluka. Tidak. Tolong aku, Rumi. Pacarmu berat juga. Jinu tidak. Tolong. Tidak. Wima memakannya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu, sayang. Derpy, aku sangat merindukanmu. Aku membawakan bunga favoritmu. Derpy, tangkap. Kamu punya tangan yang cepat, tangkap ini. Wah, terlalu jauh. Oh, benda kuning. Apa itu? Sepertinya ini bolanya. Kenapa ada banyak lebah? Wah, pergi sana. Derpy, kamu tak apa-apa. Oh tidak, Derpy sudah tiada. Ini semua salahku. Ini bola favoritmu. Eleven, aku bawakan banyak waffle favoritmu. Ini salahku, kamu sudah tiada. Lihat, Eleven, ada banyak waffle. Itu favoritku. Hore! Akan kubuatkan 2 untukmu. Akan kupanaskan di pemanggang. Tunggu beberapa menit. Sudah jadi belum? Ada yang salah. Sepertinya pemanggangnya rusak. Coba kuperbaiki. Ayolah, jangan rusak mesin bodoh. Hentikan, aku pakai telekinesisku untuk memperbaikinya. Konsentrasi. Oh, tidak. Hidung Eleven sudah berdarah. Tunggu, kurasa aku tahu apa masalahnya. Pemanggangnya ternyata belum dicolok. Berikan saja wafelku. Akan kucungkil dengan garpu. Ya ampun, seharusnya tinggal dicolokkan saja. Oh, tidak. Eleven sudah memasukkan garpu ke dalam pemanggang. Sekarang dia tersetrum. Ah, Eleven sudah tiada. Eleven, bangunlah. Seharusnya aku tak mencoloknya. Waffle favoritnya bahkan gosong. Aku teman yang buruk. Barbie, aku merindukanmu, temanku yang cantik. Ini salahku, kamu sudah tiada. Wah, kenapa kamu menangis, Barbie? aku mau pergi kencan, tapi aku tak punya baju untuk dipakai. Semua pakaianku kotor dan robek. Ken tak boleh melihatku seperti ini. Kalau begitu kita cari baju baru di lemarimu. Ayo. Aku tahu kamu punya banyak pakaian. Tidak, jangan buka lemariku. Tidak, tidak. Oh, tidak. Banyak pakaian jatuh menimpa Barbie. Kamu tidak apa-apa. Biar ku bantu. Kamu akan baik-baik saja. Oh tidak, Barbie sudah tiada. Hah? Itu tangan Barbie. Apakah dia masih hidup? Ups, itu cuma tangannya saja. Dadah Barbie. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat.
Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing, dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya, tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku, karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua Huntrix sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill. Jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi. Dilarang bertato atau tindikan. Jadi Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hei, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh tidak, kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku.
Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku bersin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Zoe sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh Rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo, Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali. Kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat,
Aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa. Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu, padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, gelitik-gelitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tak sengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu. Aku akan merindukanmu. Herbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu, Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur. Iya, kamu bisa makan ini. Mau coba? Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak.
Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Hai Tutu Sahur, aku bawa stick bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih, ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia, aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu, tunggu, ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi, pergi. Kena. Berikan stick bisballmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah. Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai sticknya patah. Kenapa sticknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stickmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf, boneka. Aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu, lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu, au. Piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Wah, tunggu, ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Asasino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona.
cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun. Apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang.
dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tuntung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget.
Asesino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ayo kita lihat petunjuknya. Hidung Rudolf ada di mata Santa. Merah besar dan terang. Hanya ada satu makhluk yang punya hidung seperti ini. Rusa. Rusa adalah pelakunya. Sini kamu. Aduh, sumpah bukan aku pelakunya. Aku bisa jelaskan. Aku cuma rusa biasa yang disewa untuk menemani Santa. Dia memberiku hidung merah dan aku jadi Rudolf. Saat Santa pergi, aku melihat pohon apel. Mereka kelihatan enak dan aku mau makan satu. Aku belum pernah melihat apel hijau berlapis biru sebelumnya. Jadi aku tergoda. Aku memakannya dan rasanya enak sekali. Tapi ada yang terjadi. Aku berubah jadi rusa terkutuk. Aku bukan rusa yang dulu lagi. Saat Santa kembali, dia mau memasangku ke kereta seluncurnya. Aku marah. Aku mencopot hidungku, lalu melemparnya ke Santa. Itu mengenai matanya. Makanya dia ada di situ. Lalu aku buang tali keretanya ke tempat sampah. Baiklah, kita cek tempat sampah. Bau sekali. Coba lihat. Itu dia, tali keretanya. Aku berkata jujur, aku membuangnya di tempat sampah. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Chicletera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur. Di balik wig ini aku botak. Oh, aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Chicletera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan rusa? Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak. Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku.
biar ku jelaskan. Aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Apa ini? Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan. Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah. Jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikkan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai strawberry. Wednesday tidak bersalah. Chiclitera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya. Tapi tidak berhasil, sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow! Iya. Ups, memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikan badan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Chiclitera, Chiclitera. Chiclitera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku, tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya.
Aku tak bermaksud menabraknya, jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya. Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup! Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola, dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku, dan aku tak pernah begitu cantik.
Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berhutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah. Akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu, sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot. Kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi.
Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami, kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak! Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini?